Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arwanisa dengan NIM 230311191 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan mempresentasikan terkait basket analysis untuk strategi pemasaran industri retail digital berbasis data dengan menggunakan algoritma a priori. Nah, latar belakang kami mengambil judul tersebut dikarenakan pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkatkan jumlah transaksi digital dan juga menuntut perusahaan untuk memahami pola belanja konsumen. Market basket analisis ini menjadi solusi untuk menemukan produk yang sering dibeli bersamaan dalam satu transaksi. Analisis ini menggunakan algoritma a priori dengan perhitungan support, confidence, dan juga lift untuk melihat kekuatan hubungan antar produk sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam menyusun strategi pemasaran berbasis data yang lebih efektif. Nah, ada tiga rumusan masalah yang saya ambil di sini. Yang pertama, untuk melihat bagaimana pola pembelian konsumen yang diidentifikasi melalui algoritma a priori. Yang kedua, untuk melihat produk atau kombinasi produk mana yang memiliki nilai support, confidence, dan lift tertinggi. Dan yang ketiga, untuk melihat bagaimana hasil analisis dimanfaatkan dalam strategi pemasaran. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini untuk menerapkan market basket analysis berbasis algoritma a priori untuk memahami pola pembelian konsumen pada transaksi retail digital. Nah, adapun tujuan khususnya, yang pertama untuk mengidentifikasi pola pembelian konsumen menggunakan a priori. Dan yang kedua, untuk menentukan kombinasi item yang paling kuat berdasarkan metrik asosiasinya. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi strategi kepada penjual terkait pemasaran berbasis pola pembelian. Nah, market basket analysis sendiri merupakan teknik data mining yang digunakan untuk menentukan pola produk yang sering dibeli secara bersamaan dan satu transaksi. Algoritma a priori digunakan dalam proses ini untuk mengidentifikasi frekuensi items berdasarkan nilai supportnya, kemudian membentuk aturan asosiasi yang dievaluasi melalui confidence dan lift. Hasil analisis MBA atau Market Basket Analysis ini menggunakan a priori dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemasaran yang lebih efektif seperti rekomendasi produk dan promosi bundlingnya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data transaksi retail digital yang diperoleh dari platform berbasis dataset publik dan juga data kemudian dipreproses terlebih dahulu agar berbentuk data transaksi yang siap dianalisis menggunakan market basket analysis. Nah, teknik analisis yang digunakan adalah algoritma a priori untuk menentukan frekuensi items dengan aturan asosiasi seperti perhitungan support, confidence, dan juga lift. Proses analisis ini digunakan menggunakan perangkat lunak. Di sini kami menggunakan Python dan R. Terkhususnya di sini kami menggunakan Python, sehingga diperoleh kombinasi produk yang efektif untuk melihat hubungan pembelian terkuat yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi dalam strategi pemasarannya. Nah, mungkin em, langsung saja kita lihat demo dari analisis ini menggunakan Python. Ya. Di sini kami menggunakan Python untuk perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama kita bisa import terlebih dahulu untuk filenya. Di sini nama file kami yaitu retail data fix. Kami menggunakan sintaks ini agar nantinya dapat langsung di select eh, file yang ingin dipilih. Di sini kita langsung choose file. Di sini kami menggunakan data retail fix, retail data fix.
Nah, setelah itu kita bisa import Pandas seperti biasa dan baca file yang tersedia. Di sini dapat dilihat 5 hit, 5 kolom teratasnya, ada kode penjualan dan juga itemsnya. Nah, selanjutnya kita ubah kolom items menjadi list of items. Karena sebelumnya kolom items ini em, tidak dalam bentuk list, gitu. Setelah itu, kita ambil semua data transaksi sebagai listnya dan kita encode ke binary matrix biar dia em, tidak berbentuk seperti koma-koma ke samping lagi dan masukkan ke data frame. Nah, setelah di run akan keluar seperti ini. Contoh em, binary matrixnya. Ini dapat dilihat color 10 color space pen, 12 DC packs in wood box. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya kalau dalam bentuk data frame. Di sini ada 5 rows dan 599 columns. Selanjutnya kita ubah true false-nya menjadi satu dan 0 untuk melihat binary-nya. Jadi tidak true dan false lagi, tetapi true satu dan false 0. Setelah itu kita jalankan a priori-nya, misalnya minimal supportnya itu 2%. Setelah itu kita urutkan biar kelihatan item yang paling sering munculnya. Di sini dapat dilihat bahwa item yang paling sering muncul itu ada hand warmer Union Jack. Setelah itu ada white hanging heart Tiger holder. Setelah itu ada red woolly hoodie white heart dan seterusnya. Setelah itu kita ambil subdata tadi. Kemudian kita lihat items yang sering eh, dengan support yang lebih tinggi. Setelah itu, hanya ambil items dengan ukuran yang kecil daripada 3. Setelah itu kita dapatkan aturan asosiasi dengan nilai lift minimum yang lebih tinggi. Dan setelah itu, ambil hanya aturan confidence yang lebih dari 7. Nah, dapat dilihat di sini, um, attendance support, consequence support, support, dan juga confident dan lift-nya. Ini ditampilkan hanya beberapa teratas saja. Nah, selanjutnya kita buat visualisasi terkait scatterplot asosiasi rules-nya, yang mana X-nya adalah support dan Y-nya adalah confidence. Dapat dilihat warnanya di sini. Jika warnanya masih keunguan, berarti lift-nya masih kecil. Namun jika warnanya sudah mendekati kuning, berarti lift-nya cukup besar. Nah, dapat dilihat di sini bahwa rata-rata lift-nya antara 8 sampai 14. Tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu kecil. Selanjutnya kita lihat top 10 association rules-nya by lift. Jadi sudah di list 10 em, asosiasi tertingginya. Dapat dilihat di peringkat pertama yaitu ada Grow Your Own Basil in Endemok dan juga set 10 Pink Polka Dot Pretty Candles. Nah, selanjutnya kita dapat melihat korelasi antar matriks support, confidence, dan juga lift-nya. Jika di sini dapat dilihat bahwa yang paling rendah yaitu 22 yaitu confidence dan juga lift. Oh, yang paling rendah adalah negatif 0,24 support dan lift. Selanjutnya berdasarkan hasil yang telah kita dapat tadi, berdasarkan hasil MBA atau Market Basket Analysis menggunakan algoritma a priori tersebut, diperoleh pola keterkaitan antar produk yang menunjukkan adanya kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen. Nilai support, confidence, dan lift yang tinggi pada kombinasi tersebut mengidentifikasikan bahwa hubungan pembelian yang kuat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam strategi pemasaran. Dengan demikian, penerapan a priori pada data transaksi retail digital mampu memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan
dalam meningkatkan efektivitas promosi, rekomendasi produk, serta penyusunan strategi pemasaran berbasis data. Baik, mungkin cukup sekian em, penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.